Oke guys, selamat siang sahabat subscriber, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya. Tema kali ini Ari mau buat khusus buat para subscriber. Hari ini udah subscribe Ari. Itu gimana caranya agar kamu tetap sukses ya, walaupun belum sukses banget ya, tapi setidaknya kamu bisa jaga impian dan cita-cita kamu di masa depan. Gimana caranya? Dan apapun usaha teman-teman di luar sana gitu, selain sebagai jadi YouTuber gitu ya kan, atau misalnya usaha lain, pekerja lain, Ari mau memberikan tips agar kamu terhindar dari tipe teman toksik. Karena tipe teman seperti ini akan membawa kamu ke arah kemunduran ya teman-teman, bukan kesuksesan. Seperti apa tipe teman toksik? Simak terus sampai habis agar kamu nggak gagal paham. Oke guys, kembali lagi. Jadi apa namanya, Ari angkat tema ini tujuannya memang di dalam kehidupan kita sehari-hari ya guys ya, banyak banget apa namanya teman-teman yang kita ngobrol bareng, terus kemudian discuss bareng, terus kemudian ternyata kok mereka itu bukannya mendukung kesuksesan apa namanya cara berpikirnya kita, kesuksesan kita ya, tapi mereka malah apa namanya berargumentasi atau mengkritik gitu ya kan, dengan apa yang menjadi ide kita, apa seperti itu gitu ya. Ternyata itu adalah teman-teman toksik ya teman-teman gitu ya. Teman-teman toksik itu jadi nggak bagus kalau misalnya kita terlalu banyak apa namanya banyak berteman sama mereka. Karena apa? Mereka membawa kemunduran guys gitu, bukan kemajuan gitu. Nah, seperti apa sih tipe-tipe teman toksik itu? Nah, ini Sehari udah rangkum. Yang pertama itu si pemakan energi ya. Yang pertama itu si pemakan energi. Kenapa si pemakan energi gitu? Yang dia itu sering kali mendebat setiap perkataanmu. Misalnya ngegas, itu biasanya dia karakternya nomor satu ya. Dia ngegas duluan gitu. Terus kemudian dia meributkan hal-hal yang kecil. Jadi sesuatu yang kecil-kecil itu dianggapnya itu hal yang besar. Dia mendebat. Terus kemudian dia ngerasa memang dia yang paling benar gitu. Terus kemudian tidak pernah mendukungmu. Nah ini ya, dia orangnya memang kayak semacam apa ya, netizen ya gitu ya. Jadi mereka tuh apa yang menjadi ide teman-teman nih guys gitu, anda teman-teman punya konten, teman-teman punya ide buat bikin jadi YouTuber biar sukses, itu mereka justru malahan menggagalkan gitu ya. Kalau bisa ya kayak gini jangan ditemenin ya guys gitu. Itu salah satu tipe-tipe teman toksik. Oke, yang kedua itu si penjilat guys gitu. Kenapa sih penjilat? Biasanya itu dia sering ngasih pujian palsu guys gitu ya. Oh iya gituin. Oh ini bagus nih konten kamu gini. Terus kemudian oh iya nih keren nih gitu ya kan. Ternyata dia hanya palsu aja guys gitu. Dia nggak dengan hatinya. Dia tidak memberi saran, oh guys gitu. Gue pengen tuh kayak lu gitu ya kan. Kita yuk maju bareng gitu. Nggak kayak gitu. Biasanya dia cuma hanya pujian palsu aja gitu ya kan. Justru kalau misalnya kamu nyungsep ya kan, gagal, kamu jadi lebih senang gitu. Itu teman palsu. Terus kemudian ramahnya juga berlebihan. Terus kemudian jarang bersikap tulus, ada udang di balik batu. Nah, ini hati-hati guys ya, tipe untuk yang tipe toksik yang kedua ini guys gitu ya. Jangan sampai kamu terjebak nih sama rayuan-rayuan palsu, sama pujian-pujian palsu. Nah, apalagi memang senang ya gitu ya kita dipuji ya, tapi hati-hati aja guys ya tipe orang kayak gini. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu si pesimis. Kenapa di sini dia bilang pesimis? Mereka itu merendahkan keinginanmu untuk maju. Nah, jadi ketika kamu bikin konten, terus kemudian ketika kamu pengen melakukan sesuatu, dia nggak seneng nih guys gitu kan. Dia kayaknya itu nggak bakal berhasil, itu nggak bakal sukses gitu. YouTube kamu nggak bakalan berhasil gitu. 1000 lo gitu, 4000 jam lo gitu, itu nggak bakalan berhasil gitu. Itu mah hanya impian aja, angan-angan aja gitu. Di antara para youtuber itu cuman ada 1001 lah ya kan yang sukses gitu ya kan. Ya memang gitu ada 1001 karena apa? Mereka konsisten ya guys gitu. Kalau misalnya kita nggak konsisten ya wajar mereka nggak berhasil, mereka pilot ya gagal gitu.
Ya, itu termasuk tipe yang ketiga ya guys, si pesimis gitu. Mereka juga nakut-nakutin berlebihan, nggak percaya sama kemampuanmu, meremehkan, bahkan membuatmu terlihat jelek guys gitu ya. Jadi hati-hati sama tipe yang ketiga ini. Oke, yang keempat itu si kritikus. Nah, siap-siap nih guys, si kritikus ini, jadi semua yang kamu lakukan itu salah guys. Jadi ide kamu salah, terus kemudian kamu punya, padahal dia sendiri nggak pernah punya ide untuk bangun apa-apa gitu guys, ya. Tapi dia selalu mengkritik kalau ini salah gitu ya kan, ini salah, selalu mengeluh, terus kemudian tidak pernah bersyukur, merasa dirinya paling benar. Nah ini tipe yang keempat, si kritikus. Ya, mereka hanya bisa mengkritik aja gitu, tanpa membangun, tanpa dia juga memberikan ide ya kan gitu ya. Mereka tipenya yang keempat seperti ini, si kritikus. Oke, yang keempat, si manipulator. Jadi si manipulator itu dia suka ngatur, terus pintar mempengaruhi orang, terus kemudian munafik dan pandai berpura-pura, kemudian micromanaging segala hal ya. Jadi ini si manipulator ini agak inian juga ya, tipenya memang suka ngatur. Terus dia itu pun kayak kita ya, kehidupan sehari-hari itu mereka ya sering banget kita temukan kayak gitu. Seharusnya lu kayak gini, seharusnya kayak gini gitu, gini gitu. Tapi sementara dia hanya bisa ngatur aja guys gitu ya, tanpa punya ide apapun gitu, tanpa mereka mengembangkan dirinya dia sendiri gitu. Mereka nggak mau belajar gitu. Biasanya tipe-tipe kayak gini nih emang untuk teman-teman toksik ini jarang mau belajar guys gitu ya. Mereka tidak membangun dirinya sendiri, membangun kepercayaan dirinya sendiri. Bahkan ya untuk ngobrol seperti ini aja kan mereka kan kita kan butuh ya, butuh keberanian untuk ngobrol di depan umum seperti kita bikin konten kayak gini. Makanya kamu bersyukur guys gitu, kamu punya ide, teman-teman YouTuber punya ide gitu ya, bisa bangun YouTube-nya masing-masing gitu, bahkan sampai berhasil nanti kita maju bareng-bareng. Itu bagus banget ya guys gitu, kamu yang punya ide guys gitu. Oke, yang terakhir itu si mental korban guys ya. Ini si mental korban itu biasanya dia menyalahkan orang lain untuk setiap kegagalan. Jadi misalnya ada teman kamu kadang-kadang suka ngeluh, gara-gara si ini nih jadi gue jadi gagal bisnis, gara-gara ini nih gue jadi gagal berkarir gitu ya. Enggak kayak gitu ya gitu ya. Sebenarnya kegagalan itu sebenarnya dia sendiri yang membuat dirinya dia untuk gagal gitu ya. Mereka tidak optimis. Orang-orang yang kayak itu biasanya selalu menyalahkan diri sendiri, selalu menyalahkan orang lain gitu. Itu bahaya, jangan ditemenin itu teman-teman kayak gitu guys. Terus kemudian selalu mencari alasan, terus kemudian tidak pernah mau mengaku salah, suka mencari perhatian. Nah ini hati-hati guys gitu ya. Ini ya teman-teman si mental korban itu teman-teman ada 6 mental tipe teman toksik ya gitu. Jadi untuk menjadi kamu besar, menjadi kamu sukses ya, walaupun saya sendiri pun belum sukses ya guys gitu. Tapi ya kita sama-sama berbagi ya guys gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga, oh nih tipe orang teman toksik nih gitu. Ketika kamu tahu ya, kamu sebaiknya sih hindarin aja guys gitu. Kamu cari teman yang lain yang bisa membangun kamu, bisa membangun kepercayaan diri kamu, bisa membangun ide-ide baru sama teman-teman seperti itu guys gitu ya. Nah, ada pepatah juga yang mengatakan ikan hiu akan tumbuh 8 inci di akuarium guys. Jadi ikan hiu itu 8 inci besarnya gitu di akuarium. Sementara ketika di hiu itu ada di lautan ya, mereka itu bisa tumbuh hingga 8 kaki atau lebih. Kenapa kayak gitu? Ya balik lagi, hiu tidak akan pernah melampaui lingkungannya guys. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Banyak waktu kita di sekitar orang-orang yang berpikir kecil, jadi kita tidak tumbuh. Ubah lingkungan Anda dan perhatikan pertumbuhan Anda. Jadi itu dia, balik lagi ya. Ketika kamu nemuin teman-teman toksik ya guys gitu ya, lebih baik kamu hindarin aja guys. Karena apa? Pertumbuhan kamu dengan pola pikir kamu tuh mengecil guys gitu, bukannya membesar, bukannya menjadi sukses gitu ya, bukannya kamu berpikir maju gitu, justru malahan kamu malah mengecil. Ide-ide bisnis kamu, ide-ide kreativitas kamu itu bukannya berhasil, malah jadi kecil. Karena tipe teman-teman toksik ini nggak baik untuk untuk kehidupan kamu, racun yang
secara fisik kelihatan, tapi ini racun yang sesungguhnya yang nggak kelihatan tapi bisa mempengaruhi psikologis kita guys, gitu guys. Jadi makanya hati-hati untuk teman-teman tipe toksik ini, jangan sampai kamu kebawa sama lingkungan mereka sehingga kamu jadi mengecil seperti hiu yang di dalam akuarium. Oke guys, itu aja informasi yang dari Ari yang bisa Ari sampaikan. Semoga teman-teman juga kita bisa maju bareng-bareng, kita bisa buka kreativitas kita bareng-bareng, kita bangun ide bareng-bareng. Setiap teman-teman, misalnya katakanlah ada teman-teman YouTuber yang udah subscribe Ari, mungkin ada konten-konten yang belum saya like, terus kemudian saya ada yang teman-teman juga yang baru gabung, terus kemudian belum saya subscribe, ya kabarin aja ya teman-teman, kita maju bareng-bareng, kita bisa sukses bareng-bareng. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat teman-teman YouTuber dan teman-teman yang pengen sukses terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.